Yo halo semuanya, selamat datang dan kali ini gua mau bahas tentang Ayano Koji yang pindah kelas. Emang dasarnya kita tuh belum tahu apakah si Ayano ini bakalan pindah kelas atau enggak. Tapi dari beberapa statement dan gerak-gerik Ayano itu ada yang mengacu ke arah kalau dia itu bakalan pindah kelas. Contohnya seperti dia itu mau buat kelas terkuatnya, ingin meninggalkan kelas Horikita dan melawan kelas Horikita. Terus ada opsi Ayano yang nantang Nagumo dan menuntut hadiah 20 juta poin dari Nagumo, yang kemungkinan poin itu akan dia gunakan untuk pindah kelas. Nah, dari beberapa pergerakan itu rada sus ya. Ya kali ini gua mau bahas tentang Ayano yang pindah kelas ini. Mulai dari berapa besar sih presentasi Ayano pindah kelas, dan kalaupun pindah kelas mana yang bakal dituju. So kalau gitu siapkan sabuk pengaman dan langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Pandangan Ayano Koji. Oke, pertama kita bahas dulu dari sudut pandangnya Ayano ya. Apa yang dia inginkan, kayak gimana pergerakannya, gimana rencananya. Ya kalau dari pandanganku, Ayano tuh selalu bersikap kayak netral gitu. Dia nggak menganggap dirinya sebagai bagian di dalam kelas Horikita. Dia bertindak selalu objektif dan itu demi dirinya sendiri. Dia membantu Horikita karena dia itu ingin melihat perkembangan Horikita. Keberadaan Ayano bukan hanya buat Horikita doang yang berkembang, tapi pemimpin kelas lain kayak Riwen dan Ichinose itu mengalami perkembangan juga, yang dimana berkat Ayano Koji. Riwen setelah berhadapan sama Ayano di atas atap, dia itu langsung berkembang ya. Terus Ayano juga sering membantu menopang Ichinose saat lagi kena mental. Dan kenapa Ayano itu bantu murid dari kelas lain? Nah, jawabannya itu simpel, karena Ayano ini adalah orang yang suka dengan perkembangan orang di sekitarnya. Dan saat ini Ayano juga itu bantu kelas Ichinose yang sedang terseok-seok ya, agar di kelas 3 nanti persaingan kelas itu bakal jadi lebih balance. Seperti yang gua bilang tadi ya, Ayano tuh suka mengamati perkembangan orang. Ambil contoh terdekatnya yaitu si Horikita. Kalau Horikita ambil keputusan pertahanin Kushida, maka kelas kedepannya bakal gimana? Apakah kelas bakal hancur atau malah kelas itu jadi lebih solid dan mampu lulus sebagai kelas A? Ayano penasaran dengan hal itu, makanya dia tuh ngebantu Horikita saat di ujian suara bulat pertahanin Kushida. Padahal kalau dipikir secara logis, pada saat itu Kushida emang harusnya dikeluarkan. Dan Ayano yang sekarang itu mengambil langkah untuk lepas membantu Horikita, membiarkan Horikita mandiri mengambil keputusannya sendiri. Ayano mulai dari volume 8 atau 9 second year kali ya, kelihatan dia tuh nggak membantu kelas dalam merencanain strategi. Karena kini Horikita sudah berkembang, jadi Ayano tuh mulai bisa lepas dan hanya mengamatinya saja. Intinya memang Ayano tuh ada di kelas Horikita, tapi dia tuh nggak merasa ada di bagian kelas Horikita, dan dia juga tuh nggak peduli kelas itu naik ke kelas A atau enggak. Malahan dia tuh merencanakan rencana lain untuk dirinya sendiri. Pergerakan Ayano yang mengacu kalau dia tuh akan pindah kelas. Pertama, Ayano itu berniat untuk buat kelas terkuatnya. Untuk saat ini belum diketahui secara jelas apa itu maksud dari kelas terkuat yang Ayano Koji coba buat. Tapi kemungkinan kelas terkuat ini adalah kelasnya yang saat ini, yaitu kelas Horikita. Ayano membuat Horikita berkembang, lalu dia tuh ingin melawan Horikita suatu saat nanti. Dan juga Ayano pribadi tuh ingin Horikita untuk mengalahkannya. Penyataan Ayano Koji yang ingin dikalahkan ini adalah untuk membuktikan ke ayahnya kalau metode dan pembelajaran di White Room itu tidaklah sempurna, dan orang sepertinya yang disebut sebagai mahakarya dari White Room itu bisa dikalahkan juga. Keluar dari kelas Horikita dan pindah ke kelas lain untuk dikalahkan. Ayano Koji itu ibarat roda bantu dalam sepeda di kelasnya Horikita. Roda bantu diperlukan di awal kalau kita tuh sedang belajar sepeda di awal-awal ya. Tapi setelah roda bantu itu dilepas, mungkin akan jatuh berkali-kali dan lama-kelamaan akan mulai lancar mengendarai sepedanya. Ibarat kalau Ayano itu di awal itu membantu kelas Horikita, dan kelas Horikita yang sekarang itu udah nggak lagi membutuhkan dirinya untuk berkembang, dan Ayano Koji itu berniat untuk keluar dan mengalahkan Horikita. Kelas terkuat yang coba dibuat Ayano Koji itu mungkin maksudnya adalah kelas Horikita sih ya. Makanya Ayano Koji itu sebelum membuat plan melawan kelas Horikita, dia itu membantu perkembangan beberapa murid di dalamnya, khususnya murid yang merupakan jantung di dalam kelas Horikita. Salah satunya tuh ada Kei, Hirata, Sudo, dan Kushida. Setelah Horikita tumbuh sedikit, dia tuh akan keluar dari kelas Horikita, ucap si Ayano Koji. Ayano tuh pingin dikalahkan oleh Horikita, tapi di sisi lain juga si Ayano tuh juga pingin membuat Horikita belajar akan kekalahan. Jadi entah saat hasil dari pindah kelasnya nanti melawan Horikita, kalah atau menang, keduanya itu adalah hasil yang ingin Ayano lihat nantinya. Terus bukti kepindahan Ayano juga tuh mulai tertarik untuk menguras poinnya Nagumo ya. Ayano tuh taruhan dengan Nagumo. Ayano Koji itu berani taruhan kalau dia itu akan keluar dari sekolah kalau dia itu kalah. Di sisi lain kalau dirinya itu menang, maka Nagumo itu harus membayar 20 juta poin pribadi ke dirinya. Nah, 20 juta poin ini bisa Ayano Koji gunakan untuk pindah kelas. Ya itu tadilah beberapa gerakan dan pernyataan Ayano yang mengarah ke pindah kelas. Kalau dilihat dari gerak-gerik Ayano, presentasi kelak dia itu akan pindah kelas nanti itu udah ada di atas sekitar 60%. Kelas yang dituju.
Kelas mana yang bakal Ayano Koji tuju sebagai pengganti kelasnya Horikita, yaitu ada kelas Saganagi, kelas Riwen, dan kelasnya Ichinose. Kalau dari presentasinya sih gini ya, Riwen 30%, Saganagi 50%, Ichinose 70%. Presentasi Ayano pindah ke kelas Riwen itu sangatlah kecil, disusul kelas Saganagi, dan yang paling tinggi adalah kelasnya Ichinose. Ini gue mengacu dari beberapa faktor ya, mulai dari relaxation atau hubungan dan kecocokan Ayano Koji dengan kelas tersebut. Pertama, kelas Riwen. Ya jujur aja gue pribadi tuh emang pingin ngeliat Dragon Boy duet sama T-Rex, tapi di sisi lain gue yang melihat mereka sebagai rival, rasanya sayang aja membuat mereka berdua itu jadi satu kelas. Daripada mereka satu kelas, lebih seru membuat mereka tuh beda kelas dan saling melawan. Riwen sendiri kan udah nganggep kalau Ayano Koji itu orang yang ingin dia kalahkan suatu saat nanti. Kalaupun Ayano Koji berniat masuk ke kelasnya, kemungkinan besar si Riwen tuh akan menolaknya ya, karena ya Riwen tuh masih punya utang balas dendam ke Ayano Koji. Tapi kalau melihat murid lain, contohnya kayak Hiyori, Izizaki, dan Albert, mereka tuh kayaknya bakalan menyambut hangat Ayano Koji ke kelas mereka. Lalu untuk kelas Saganagi, ada kemungkinan Ayano Koji itu akan ke kelasnya ya. Cuma kalau membandingkan dengan kelas Ichinose, lebih banyak alasan kenapa Ayano Koji itu punya kesempatan besar untuk pindah ke kelasnya Ichinose. Dan posisinya Saganagi itu mirip sama Riwen lah ya, yang dimana dia tuh pengen bersaing dengan Ayano. Jelas Saganagi itu merasa kalau Ayano sekelas dengannya itu akan membosankan. Selanjutnya adalah kelas Ichinose. Banyak faktor yang memungkinkan Ayano untuk memilih kelas Ichinose sebagai kelas barunya. Pertama, Ayano Koji itu udah akrab dengan beberapa murid di dalamnya seperti Ichinose, Himeno, Kanzaki, Amikura, dan Watanabe. Dan mereka semua kayaknya bakal menyambut kedatangan Ayano ke kelas mereka, terutama Kanzaki ya. Sekarang Kanzaki itu udah tahu kalau Ayano Koji itu adalah anak dari Atsuomi, dan nampak kalau Kanzaki itu percaya banget sama si Ayano. Ditambah teman sekelasnya Ichinose itu tahu kalau Ichinose itu suka sama si Ayano, jadi murid lain tuh bakalan gak keberatan. Dan kalau dipikir-pikir, di dalam kelas Ichinose itu terdapat potensi tersembunyi, tapi Ichinose itu belum bisa memaksimalkannya. Kalau Ayano Koji yang memimpin kelas, pak, itu kelas bakalan ngeri sih ya, bakalan membantai habis kelas lain. Bayangin ibarat kalau Ayano Koji itu jadi pemimpin kelasnya, dia itu punya bidak kuat macam Ichinose, Kanzaki, dan Hamaguchi yang mensupportnya sebagai tangan kanannya. Terutama Kanzaki sih, itu Kanzaki salah satu murid yang paling berpotensi di dalam kelasnya Ichinose. Sayangnya pikiran kelasnya itu masih belum nyampe buat ngikutin Kanzaki. Jadi untuk saat ini gua ngeliat kalau kelas Ichinose itu punya presentasi yang tinggi untuk jadi kelas barunya Ayano. Di sisi lain, kelas Ichinose itu kelas terbawah, jadi kelas Ichinose itu juga kelas terapuh gitu. Dengan adanya kehadiran Ayano di dalamnya, ya persaingan kelas itu bakalan jadi rada balance lah di kelas 3 nanti. Tapi sebelum Ayano mikirin mana kelas yang bakalan dia tuju, dia tuh harus mikirin dulu dong caranya untuk pindah kelas. Cara pindah kelas. Nah, selanjutnya cara Ayano Koji agar dapat pindah kelas. Salah satunya tuh seperti yang gua sebutin tadi ya, pakai 20 juta poin pribadi. Murid itu bisa pindah kelas asal bisa bayar 20 juta poin pribadi. Tapi 20 juta poin itu bukanlah poin yang sedikit ya, itu banyak banget pak. Ngumpulin 3 tahun selama sekolah itu gak bakal nutut gitu. Dan kayaknya Ayano tuh baru nabung sepertiganya deh ya. Poin Ayano tuh boros banget soalnya. Dulu sempat diperas habis sama si Kushida. Lalu opsi kedua itu bisa dengan mendapatkan tiket pindah kelas. Hadiah tiket ini muncul sekali di festival olahraga lalu, tapi sayangnya saat itu Ayano absen untuk menggambar Saganagi. Dan kalau ngomongin kapan waktu yang tepat buat Ayano Koji itu pindah kelas, gua rasa di awal kelas 3 nanti cocok sih. Tapi kalau kita ngomongin Ayano Koji, pasti dia itu bakalan pindah dengan cara yang mengejutkan, yang gak kita bayangkan gitu. Bukan melalui bayar 20 juta poin, bukan lewat tiket pindah kelas juga, tapi cara yang gak akan kita pikirkan. Dia kayaknya udah punya caranya sendiri. Contohnya ya kayak gimana Ayano tuh buat kelas D menang dengan cara yang mengejutkan. Seperti itulah gambaran Ayano Koji ya, akan menang dan membuat rencana yang gak akan dipikirkan oleh orang lain. Buat kelas baru, sebenarnya gue kepikiran kalau ada opsi bagi Ayano buat bikin kelas barunya, misal kelas E gitu ya, dan mengajak beberapa murid dari kelas lain kayak contohnya Kanzaki, Hiyori, dan Hashimoto untuk ikut gabung ke kelas barunya tersebut. Tapi cara itu nggak realistis ya. Mulai dari cara buat kelas barunya itu gimana, apakah boleh? Misal kalau Ayano itu menjabat sebagai ketua OSIS, gue rasa opsi untuk buat kelas baru ini memungkinkan untuk terjadi. Tapi ya berhubung Ayano nggak punya wewenang di sekolah, jadi buat kelas baru itu agak mustahil, kecuali Nagumo. Nah, kalau Nagumo kayaknya dia itu bakalan bisa buat kelas baru ya. Ya dasarnya di sekolah elit Kudoi Kosho ini setiap angkatannya itu hanya ada 4 kelas mulai dari A sampai D. Tapi ya nggak menutup kemungkinan kan buat kelas baru itu bisa. Nggak ada aturan tertulis juga tentang buat kelas baru ini.
Ya, plot Ayano pindah kelas sendiri itu adalah sebuah plot yang menarik ya. Ayano dan Horikita yang awalnya mereka itu partner, mereka bakalan berakhir dengan jadi musuh yang bersaing. Tapi balik lagi kalau ngomongin soal Ayano yang suka ngeliat perkembangan orang lain, bisa aja Ayano yang membuat beberapa orang berkembang itu juga salah satu rencana awal dari Ayano. Ingat kata Manabu dulu, kalau Ayano yang mau meninggalkan sesuatu di sekolah, dia itu harus punya kesan yang selalu diingat setiap murid. Contohnya kayak Manabu yang membuat namanya diingat dengan jadi ketua OSIS, sedangkan Ayano tuh bisa membuktikan kehadirannya yang tidak dapat dilupakan oleh murid lain dengan cara membuat orang di sekitarnya itu berkembang. Itu bisa jadi sih ya. Ya, tapi malah kemana-mana keluar dari konteks pembahasan video ini ya. Ya, intinya kelas terkuat sih. Ini sih inti dari rencana si Ayano Koji. Entah kelas terkuat ini merujuk ke kelas Horikita yang saat ini lagi berkembang, atau kelas terkuat ini nantinya adalah kelas yang akan Ayano Koji masuki. Ya, coba komen aja di bawah ya. Kalau menurut gua sih yang pertama. Ya, mengingatkan aja kalau video ini adalah opini dari pandangan gua pribadi ya. Dasarnya Ayano pindah kelas itu juga masih belum pasti dan masih dipertanyakan. Kalau misal kalian ada opini lain, boleh komen aja di bawah. Dan sekian video kali ini, sampai jumpa di next video. Bye bye. 連続した僕の夏休みはやがて記憶回路のゲートでいくつかにちぎれて断続的な絵になったのです